Suara terompet perang menggema di seluruh benteng utara ketika Lin Dillon berdiri linglung di atas tembok batu sambil memandangi ribuan pasukan musuh yang memenuhi dataran bersalju di kejauhan. Angin dingin menusuk wajahnya. Bendera kerajaan berkibar keras diterpa badai musim dingin. Para jenderal di sekelilingnya terlihat tegang, sementara prajurit-prajurit memandang dirinya dengan tatapan penuh harapan, seperti sedang menunggu seorang penyelamat. Padahal beberapa jam sebelumnya, Dylan masih mencoba kabur diam-diam lewat kandang kuda. Dan itulah masalah terbesar hidupnya sejak tiba di dunia ini. Semakin keras ia berusaha menghindari takdir sebagai pahlawan, semakin dunia malah menganggapnya legenda hidup. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa menarik karena premisnya sangat ironis. Biasanya tokoh utama isekai atau lintas dunia mati-matian ingin jadi kuat dan terkenal. Tetapi Dylan justru hanya ingin hidup santai, bebas, dan jauh dari masalah. Sayangnya, setiap langkah kaburnya malah berubah menjadi pencapaian besar yang membuat seluruh kerajaan semakin memujanya. Sebelum semua kekacauan ini terjadi, Lin Dillon hanyalah pria modern biasa yang lelah terhadap hidup. Ia bukan orang ambisius. Ia tidak bermimpi menjadi pahlawan. Hidupnya di dunia asal bahkan bisa dibilang membosankan. Bangun pagi, bekerja, pulang malam, lalu mengulang rutinitas tanpa arah. Dan ironisnya, justru setelah mati karena kecelakaan absurd akibat tertimpa papan reklam saat hujan badai, hidupnya benar-benar berubah menjadi terlalu dramatis. Ia terbangun di tubuh seorang bangsawan muda bernama Marquess Dylan Wilson, seorang aristokrat terkenal di kerajaan Valoria, namun bukan terkenal karena hebat, melainkan karena konyol. Marquess Wilson asli dikenal malas, bodoh, pengecut, dan menghabiskan hidupnya mengejar wanita serta berpesta. Bahkan rakyat di wilayahnya sendiri hampir tidak menghormatinya. Dan yang paling parah, ia ternyata sudah bertunangan dengan Putri Lin Valerie. Putri kerajaan paling disegani di seluruh Valoria. Cantik, jenius, ahli strategi perang, dan dikenal sangat dingin terhadap pria. Saya sangat suka bagaimana situasi Dylan sejak awal sudah terasa seperti jebakan hidup terbesar. Ia masuk ke tubuh bangsawan malas yang diwarisi segunung masalah, lalu langsung terikat dengan putri paling berbahaya di kerajaan. Tidak heran target utamanya cuma satu, membatalkan pertunangan dan hidup santai sejauh mungkin dari politik. Masalahnya, Dylan terlalu pintar untuk terlihat bodoh. Dan di dunia penuh intrik politik itu, sedikit tindakan cerdas saja langsung dianggap luar biasa. Hari pertama di istana sudah menjadi awal bencana. Saat para bangsawan mencoba mempermalukannya dalam jamuan makan, Dylan asal bicara menggunakan pengetahuan modern tentang logistik pangan dan strategi distribusi musim dingin hanya demi menghindari percakapan memalukan. Namun semua orang malah terdiam kagum. Bahkan kaisar langsung memandangnya dengan serius. Pemikiran Marquess Wilson ternyata jauh lebih dalam dari rumor yang beredar. Dylan hampir muntah mendengar itu, karena ia sama sekali tidak berniat terlihat pintar. Dan sejak saat itu, hidup damainya perlahan mulai hancur. Saya rasa yang membuat cerita ini sangat menghibur adalah rantai kesalahpahaman yang terus berkembang. Dylan selalu bertindak demi kepentingan pribadi sederhana, kabur dari tanggung jawab, menghindari perang, atau mencari hidup nyaman. Tetapi orang-orang di sekitarnya justru menganggap semua tindakannya sebagai strategi jenius penuh pengorbanan. Ia pernah pura-pura sakit agar tidak ikut rapat militer. Tetapi, malam itu musuh tiba-tiba menyerang wilayah lain. Karena Dylan tidak hadir, strategi yang biasanya diprediksi musuh berubah total dan kerajaan justru menang besar. Akhirnya semua orang menganggap Dylan sengaja membuat jebakan psikologis tingkat tinggi.
Ia pernah menyuruh prajurit menggali parit di belakang benteng hanya karena malas memperbaiki jalan rusak. Beberapa minggu kemudian, parit itu justru menyelamatkan seluruh kota dari serangan kavaleri musuh. Dan lagi-lagi, Dylan dipuji sebagai ahli strategi perang visioner. Saya jujur suka sekali frustrasi Dylan dalam cerita ini, karena semakin ia berusaha terlihat tidak berguna, semakin dunia malah memujanya sebagai jenius militer. Dan yang paling parah, Putri Valerie mulai memperhatikannya. Awalnya Valerie sangat membenci tunangannya sendiri. Baginya, Dylan Wilson hanyalah bangsawan tidak berguna hasil keputusan politik kerajaan. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pria itu memang terlihat malas dan tidak serius. Tetapi setiap tindakannya selalu menghasilkan kemenangan besar. Dan yang paling membuat Valerie terguncang adalah Dylan tidak pernah terlihat haus kekuasaan. Ia selalu mencoba menghindari pujian, menghindari jabatan. Bahkan beberapa kali terang-terangan mencoba kabur dari istana. Tetapi justru itu yang membuat Valerie semakin penasaran. Ada satu adegan yang menurut saya sangat lucu sekaligus menarik secara emosional. Saat Dylan mencoba membatalkan pertunangannya dengan sengaja bertingkah memalukan di depan Valerie. Ia malah secara tidak sengaja menyelamatkan sang putri dari percobaan pembunuhan tersembunyi di pesta kerajaan. Dylan sebenarnya cuma refleks menjatuhkan meja karena tersedak anggur. Tetapi, tindakan itu membuat pisau beracun meleset. Dan seluruh aula langsung gempar, sementara Dylan hanya duduk batuk-batuk sambil panik sendiri. Namun di mata Valerie, pria itu baru saja mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya. Saya rasa inti komedi cerita ini justru berasal dari jurang besar antara niat asli Dylan dan bagaimana dunia menafsirkannya. Ia terus mencoba menjadi NPC biasa, tetapi takdir berkali-kali memaksanya menjadi karakter utama. Semakin waktu berjalan, semakin banyak gelar aneh menempel padanya. Pahlawan perbatasan utara, singa Valoria, tangan besi kekaisaran. Dan yang paling membuat Dylan stres, dewa perang Valoria. Padahal dirinya sendiri bahkan tidak merasa pernah benar-benar ingin berperang. Tetapi memang ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Awalnya Dylan hanya ingin hidup nyaman, namun semakin sering melihat rakyat menderita akibat perang dan korupsi bangsawan, ia mulai tidak bisa lagi benar-benar menutup mata. Ada satu momen yang menurut saya sangat kuat. Ketika Dylan mengunjungi desa kecil yang hancur akibat serangan musuh, seorang anak kecil memegang jubahnya sambil berkata bahwa mereka bisa bertahan karena Jenderal Dylan pasti akan melindungi mereka. Dan untuk pertama kalinya, Dylan merasa takut karena ia sadar harapan orang-orang mulai bergantung padanya. Saya sangat suka perkembangan psikologis Dylan di sini. Ia tetap malas, tetap ingin hidup santai, tetapi perlahan mulai memahami beratnya tanggung jawab. Dan justru karena ia tidak haus kekuasaan, orang-orang semakin mempercayainya. Sementara hubungan Dylan dan Valerie berkembang dengan cara yang sangat natural. Mereka bukan pasangan romantis instan, mereka justru sering berdebat. Valerie disiplin dan serius, Dylan santai dan suka menghindar. Tetapi perlahan, Valerie mulai melihat sisi manusiawi Dylan yang tidak pernah ia temukan pada pria bangsawan lain. Ia melihat Dylan diam-diam membantu rakyat tanpa mencari pujian. Ia melihat Dylan begadang memikirkan strategi agar prajurit tidak mati sia-sia. Ia melihat bagaimana pria itu selalu terlihat paling santai justru saat situasi paling berbahaya. Dan tanpa sadar, hati Valerie mulai goyah. Ada satu adegan yang menurut saya sangat manis. Saat Valerie bertanya kenapa Dylan selalu mencoba kabur dari pertunangan mereka, Dylan menjawab jujur sambil setengah bercanda. "Aku cuma ingin hidup tenang.
Menikah dengan putri kerajaan terdengar seperti jalan tercepat menuju kematian. Valerie seharusnya marah, tetapi justru tertawa kecil untuk pertama kalinya di depan Dylan. Dan Dylan langsung membeku karena baru sadar sang putri ternyata bisa terlihat sangat cantik saat tersenyum. Namun tentu saja, dunia tidak membiarkan hidup mereka tenang. Kerajaan Valoria mulai menghadapi perang besar dengan kekaisaran tetangga, dan Dylan sekali lagi dipaksa memimpin pasukan. Yang ironis, sebagian besar strategi hebatnya sebenarnya berasal dari pengetahuan modern sederhana. Formasi logistik, sistem komunikasi, manajemen supply. Tetapi di dunia abad pertengahan Valoria, semua itu terlihat revolusioner. Dan semakin banyak perang dimenangkan Dylan, semakin dirinya berubah menjadi simbol harapan kerajaan. Rakyat mulai menyebut namanya dalam lagu perang. Anak-anak bermain sambil berpura-pura menjadi dewa perang Dylan. Bahkan kaisar mulai mempercayakan masa depan kerajaan padanya. Sementara Dylan sendiri semakin putus asa. Karena semakin tinggi posisinya, semakin mustahil membatalkan pertunangannya. Saya rasa bagian paling lucu sekaligus tragis adalah ini. Dylan ingin bebas, tetapi setiap pencapaiannya justru membuatnya terikat semakin dalam pada kerajaan, rakyat, dan Valerie sendiri. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar sesuatu yang lebih menakutkan. Ia sebenarnya tidak terlalu ingin pergi lagi. Ada satu adegan menjelang akhir yang menurut saya sangat emosional. Setelah perang besar dimenangkan, Dylan berdiri sendirian di benteng saat malam turun perlahan. Ia memandangi ribuan lentera kemenangan di kota sambil menghela napas panjang. Dulu ia hanya ingin kabur, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, tempat itu mulai terasa seperti rumah. Lalu Valerie datang menghampirinya pelan, tanpa pakaian kerajaan, tanpa formalitas, hanya seorang wanita yang berdiri di samping pria yang sudah mengubah hidupnya. Dan dengan suara tenang, Valerie berkata, "Kalau kau masih ingin membatalkan pertunangan ini, aku akan menghormatinya." Dylan terdiam lama, karena untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia itu, ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya sangat suka penutup emosional seperti ini, karena inti cerita sebenarnya bukan tentang perang atau politik. Ini adalah perjalanan seorang pria yang awalnya takut terikat pada apapun, lalu perlahan menemukan orang-orang dan tempat yang akhirnya ingin ia lindungi dengan kemauannya sendiri. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan nyata meski dibungkus komedi fantasi. Banyak orang ingin lari dari tanggung jawab karena takut gagal, takut terluka, atau takut kehilangan kebebasan. Dylan mewakili sisi itu dengan sangat manusiawi. Namun hidup seringkali justru memberi makna lewat tanggung jawab yang tidak kita rencanakan. Dan semakin Dylan mencoba kabur, semakin ia menemukan alasan untuk tetap tinggal. Saya juga merasa hubungan Dylan dan Valerie sangat menarik karena mereka saling mengubah tanpa memaksa satu sama lain. Valerie membuat Dylan mulai peduli pada dunia sekitarnya, sementara Dylan membuat Valerie belajar tertawa dan hidup lebih manusiawi, bukan sekadar sebagai putri kerajaan sempurna. Cerita ini juga menyindir bagaimana masyarakat sering menciptakan legenda dari kesalahpahaman. Dylan tidak pernah berniat menjadi pahlawan besar, tetapi terkadang orang-orang yang tidak mengejar kekuasaan justru menjadi pemimpin terbaik. Yang paling menyentuh bagi saya adalah perubahan kecil dalam diri Dylan sendiri. Dari pria yang hanya ingin hidup santai tanpa beban, menjadi seseorang yang akhirnya rela berdiri di garis depan demi melindungi orang-orang yang mempercayainya. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu seru, lucu, sekaligus emosional. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita pria malas menjadi dewa perang. Ini adalah cerita tentang seseorang yang terus mencoba lari dari takdir.
sampai akhirnya sadar bahwa mungkin tempat yang paling ingin ia hindari justru adalah tempat di mana hatinya benar-benar berada.